teman-teman, saya Kirjin Panggidaya, saya dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 soal UTS Bahasa Indonesia. Baik, saya akan membacakan soal yang pertama. Implementasi kedudukan bahasa-bahasa Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa Indonesia yang pada kedudukannya berada paling pertama justru jarang diterapkan. Realitanya banyak generasi muda cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi setiap kesempatannya. Misalnya sorry, toilet, insecure feeling, dan lain-lain. Jika Anda adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional, solusi apa yang Anda tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar diimplementasikan? Baik, saya akan menjawab soal yang pertama. Lebih menghargai bahasa Indonesia dan tidak mudah mengganti bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa yang baru atau asing. Karena peran bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air sangatlah penting dan utama. Sebab bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang harus dilestarikan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga dan merawat bahasa Indonesia dengan menggunakannya sebagai bahasa dalam berkomunikasi dengan baik sesuai konteks dan sesuai aturan. Teman-teman, kita akan masuk soal yang kedua. Ragam bahasa merujuk pada konteks, yaitu Anda berbicara bersama siapa, di mana, kapan, dan dalam situasi apa, dan apa tujuan pembicaraannya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kekeliruan dalam menerapkan ragam bahasa. Apa yang Anda lakukan jika bersama dengan lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pernyataan Anda ternyata direspon dengan sok pintar, apa pembelaanmu yang tidak menyinggung perasaan lawan bicaramu? Baik teman-teman, saya akan menjawab soal yang kedua. Menegurnya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar lawan tidak keliru dan tidak tersinggung. Bila ia masih merespon dengan kalimat yang tidak sopan, maka saya akan meresponnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berdiskusi sangat penting. Dengan begitu kita dapat menghargai sesama dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik teman-teman, kita akan masuk soal yang ketiga. Kesalahan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan tetapi keterlaluan. Misalnya, Anda mengetik kata malam tetapi Anda ketik kata makam. Perbedaan satu huruf mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Apa yang akan Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar? Kemudian, apa yang Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya? Baik, saya akan menjawabkan soal nomor 3. Setiap kata atau kalimat mengandung makna atau tujuan tersendiri. Kesalahan dalam satu huruf saja, makna dan tujuan dari kata tersebut akan hilang atau tergantikan. Contohnya, Anda bermaksud mengetik kata makan, tetapi Anda menyampaikan kata makam, itu maknanya sudah berbeda. Oleh sebab itu, penyampaian atau pengetikan kata atau kalimat perlu adanya koreksi dan meninjau kembali agar tidak ada kesalahan, karena dapat mengakibatkan orang lain bingung atau salah mengartikan sehingga terjadi ketersinggungan. Baik teman-teman, kita masuk ke soal yang keempat. Carilah dan tulislah paling kurang 15 kata yang salah, kemudian ubahlah menjadi benar disertai dengan alasannya. Setelahnya, Anda memberikan penjelasan secara lengkap tentang 3 kaidah bentuk dan diksi, kebenaran, ketepatan, dan kelaziman. Teman-teman, kata pertama adalah provinsi. Yang kata yang salah adalah provinsi. Yang kedua, masjid. Kata yang salah adalah masjid. Yang ketiga, kata khawatir. Yang salah adalah kuatir. Yang keempat adalah kata atlet. Yang salah adalah atlet. Yang kelima, kata risiko. Yang salah adalah kata resiko. Yang keenam adalah kata silahkan. Yang salah adalah silakan. Yang ketujuh adalah kata antre. Yang salah adalah kata antri. Yang kedelapan, kata sekedar. Yang benar adalah kata sekadar. Yang salah adalah kata sekedar. Yang kesembilan adalah kata di mana. Menuliskan kata di mana kurang tepat apabila merujuk pada pedoman ejaan yang disempurnakan. Setiap kata depan seperti di dan ke harus dipisah jika menunjukkan kata tempat. Yang 10 adalah kata praktek, tapi yang benar adalah kata praktik. Yang ke-11 adalah analisa, yang benar adalah analisis. Yang ke-12 adalah kata nasihat, tapi yang benar adalah nasihat. Yang ke-13 kata peduli, yang salah adalah kata peduli. Yang ke-14 adalah kata aktivitas.
Untuk penulisan kata ini ada pengecualian nih. Mungkin kamu sudah mengecek di kamus KBBI bahwa hanya menemukan kata aktif. Jika kamu menulisnya dalam tulisan aktivitas, tetapi yang benar sebenarnya adalah aktivitas menggunakan huruf V, bukan huruf V. Yang ke-15 adalah kata hoax. Kata ini yang satu ini juga sering keliru dalam penulisannya menjadi hoax, padahal yang benar adalah hoax. Teman-teman, kita akan masuk ke jawaban nomor 4 bagian B. Kata yang tepat adalah kata yang mempunyai makna yang tepat, mengungkapkan informasi sesuai dengan gagasan atau pemakaian bahasa. Yang kedua, kata yang benar. Kata yang benar adalah mengucapkan atau ditulis sesuai dengan bentuk yang benar atau kaidah yang berlaku. Sedangkan kata yang lazim adalah kata yang biasa digunakan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Baik teman-teman, kita masuk ke soal yang kelima. Carilah dan tulislah paling kurang 5 kalimat yang tidak efektif, kemudian ubahlah menjadi efektif yang disertai dengan penjelasannya masing-masing. Baik teman-teman, saya akan masuk ke jawaban soal nomor 5. Kalimat yang tidak efektif, kemudian ubahlah menjadi efektif. Contoh pertama, kalimat yang tidak efektif. Setiap sore Jumat selalu latihan pramuka. Siti membelikan pulsa ibunya. Siswa berlarian di halaman belakang sekolah. Kepada pembicara waktu dan tempat saya persilakan. Karena harga bahan pokok terus melambung tinggi, maka rakyat menderita kelaparan. Teman-teman, sebelum kita mengubah kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat yang efektif, kita harus tahu dulu ciri-ciri dari kalimat yang efektif itu seperti apa. Yang pertama, memiliki unsur subjek dan predikat dalam kalimat, mengikuti tata aturan ejaan yang berlaku, penggunaan diksi yang tepat, menggunakan kesepadanan antara kata, struktur bahasa, dan jalan pikiran yang sistematis dan logis. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok, menghemat dalam menggunakan kata. Teman-teman, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari kalimat adjektif itu seperti apa, kita dapat mengubah kalimat yang tidak adjektif menjadi kalimat yang adjektif. Yang pertama, setiap Jumat sore anak-anak selalu latihan pramuka. Yang kedua, Siti membelikan ibunya pulsa. Yang ketiga, siswa berlarian di halaman belakang sekolah. Yang keempat, kepada pembicara waktu dan tempat saya sediakan. Yang kelima, karena harga bahan pokok terus melambung tinggi, rakyat menderita kelaparan. Baik teman-teman, sekian dari video saya hari ini. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share juga ke teman-teman yang lain. Terima kasih.